Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Seekor burung besar berwarna cian berdiri di depan pintu rumah kayu itu. Burung ini memiliki bulu hijau panjang yang indah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di bawah cahaya pagi yang berkabut, burung raksasa ini bersinar dengan cahaya cian yang samar. Burung ini tampak cukup bangga, paruh dan cakar seperti zamrud tergores di tanah dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, ia akan melirik orang-orang burung angin sambil menunjukkan bagian putih matanya. Seorang pemuda setinggi 3 meter, terutama tampan sedang duduk di punggung burung itu. Penampilannya sama dengan burung yang ditunggangi olehnya, bangga tak tertahankan. Seolah-olah setiap rambutnya bisa berteriak keras dan jelas ke arah langit. Ribuan anggota klan burung angin mengepung pemuda dan burung itu, berteriak dan berteriak, memanggil Mu Jiuxiao untuk menyambut utusan roh suci ini. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat dengan burung dan pemuda yang duduk di punggungnya. Sebaliknya, mereka hanya berani melihat mereka dari kejauhan. Tapi burung ini telah mendarat tepat di depan rumah. Hal ini membuat beberapa orang, yang tampaknya memiliki status sosial yang lebih tinggi, ingin masuk ke dalam rumah, tetapi mereka tetap tidak berani. Penatua, utusan telah tiba. Keluar saja dan sambut dia. Penatua, pernahkah Anda mendengar kami? Keluar saja dan sambut utusan itu. Ah ya, Penatua pasti berkultivasi dengan konsentrasi dan menyegel indranya. Dia tidak bisa mendengar kita, apa yang harus kita lakukan? Di dalam rumah, tatapan Mu Jiuxiao berubah aneh, sementara dia dengan gemetar menatap Ji Hao dan keringat dingin tanpa henti mengalir keluar dari dahinya. Tapi segera, Mu Jiuxiao mengendurkan wajahnya yang menegang, lalu jejak senyum menyebar di wajahnya. Akhirnya, dia bahkan berdiri perlahan, menatap Ji Hao yang sedang duduk di tanah. Apapun Anda, utusan Roh Kudus sangat kuat, Anda tidak mungkin menyaingi mereka. Aku, sekarang akan keluar untuk menyambut utusan itu. Apakah Anda mencalonkan diri atau apa? Karena kedatangan utusan Roh Kudus, Mu Jiuxiao, yang baru saja hampir ketakutan setengah mati dan telah berbicara dengan gemetar dengan Ji Hao sepanjang malam, telah tenang kembali dan menunjukkan sikap yang benar dari seorang tetua klan. Ji Hao merenung sejenak, melihat patung Roh Kudus di altar, lalu tertawa. Berdiri, Ji Hao melemparkan tamparan keras ke wajah Mu Jiuxiao. Mu Jiuxiao melolong keras dan dikirim terbang menjauh. Dia terbang keluar dari pintu rumah bersama dengan lolongan melengkingnya. Kemudian, sambil memuntahkan darah yang bahkan memiliki beberapa gigi yang bercampur di dalamnya, dia langsung jatuh di depan kaki burung cian besar itu. Burung cian itu tercengang, menatap Mu Jiuxiao dengan sepasang mata emosional. Pemuda yang duduk di punggung burung itu juga sangat terkejut, tetapi dia menundukkan kepalanya dengan sembarangan, menatap Mu Jiuxiao dan berkata dengan dingin dan kasar, apakah kamu tetua dari klan ini? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Ji Hao tersenyum berjalan keluar rumah, menangkupkan tangannya ke pemuda yang duduk di punggung burung itu dan berkata, dia berakhir seperti ini pasti karena aku memukulinya. Adapun mengapa saya mengalahkannya? Faktanya, saya tidak bermaksud menyakitinya. Tapi barusan, wajahnya hanya membuatku benar-benar ingin mengalahkannya. Ji Hao bisa membiarkan Mu Jiuxiao pergi dengan mudah, paling-paling, dia mungkin menghapus ingatan Mu Jiuxiao tentang dirinya sendiri. Namun, karena utusan Roh Kudus telah datang, Ji Hao benar-benar ingin mengukur kekuatannya. Juga, Mu Jiuxiao dengan sembrono memprovokasi Ji Hao. Karena itu, dia tidak bisa menyalahkan Ji Hao karena membiarkannya sedikit menderita. Melihat Ji Hao, pemuda itu segera menukik seperti kucing yang ekornya terbakar. Dengan suara serak, dia menunjuk ke arah Ji Hao dan berteriak, monster dari luar angkasa. Membunuhnya. Di bawah perintah Roh Suci, semua orang jenis hijau akan membunuh makhluk seperti ini pada pandangan pertama. Dengan semua kekuatanmu. Sambil menunjuk ke arah Ji Hao dan berteriak, pemuda itu melemparkan sepotong kayu berwarna cian seukuran kepalan tangan. Sepotong kayu itu meledak keluar dan melepaskan bola lampu hijau, di dalamnya ada sosok seorang prajurit manusia yang mengenakan baju besi berat.
Ji Hao melirik sosok prajurit itu dan mengetahui bahwa itu adalah seorang prajurit dari klan ikan Hengong, Gurun Utara. Dilihat dari pola berbentuk ikan yang timbul di pelindung dadanya, ini adalah Raja Penyihir, tetapi karena sosoknya muncul seperti ini, dia mungkin sudah mati. Perintah roh suci adalah yang tertinggi di hati orang-orang hijau ini, termasuk Mu Jiuxiao. Ribuan orang jenis hijau di sekitarnya menggeram secara bersamaan sementara siluet burung ganas berdesir keluar dari punggung mereka. Siluet ini naik ke udara dan membangkitkan hembusan angin yang ganas, meraung ke arah Ji Hao. Ketika angin kencang mengembun ke tingkat tertentu dan cepat sampai tingkat tertentu, angin bisa setajam dan sekuat bilah baja. Ribuan bilah angin berwarna cian sepanjang 3 hingga 5 inci menyapu bersama dengan jeritan melengking burung yang ganas. Debu membusung ke udara, meninggalkan tebasan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Ji Hao merentangkan tangannya, membiarkan bilah angin ini meretas tubuhnya. Hembusan angin itu hancur satu demi satu. Bilah angin yang ganas melingkar di sekitar Ji Hao dan mencoba memotong kulitnya, tetapi bahkan tidak ada sehelai rambut pun Ji Hao yang terangkat. Jubah gagak emas melepaskan lapisan samar cahaya yang menyala-nyala. Lapisan tipis cahaya berapi-api ini tetap diam sempurna, tidak peduli seberapa ganas bilah angin yang tak terhitung jumlahnya menebasnya. Bahkan tidak ada satu riak pun yang diaduk. Lemah, terlalu lemah. Mu Jiuxiao, yang paling kuat di antara klan ini hanya menyamai penyihir senior tingkat puncak. Bahkan jika ribuan anggota klan mereka bergandengan tangan, mereka masih tidak bisa menyakiti Ji Hao. Pemuda yang naik ke atas burung itu melirik Ji Hao dengan kaget, lalu berteriak, "Monster luar angkasa, kamu memang mampu. Tapi orang-orangmu sudah dibunuh oleh roh suci kami, apa yang bisa kamu lakukan?" Burung cian itu menjerit panjang dan bergema, lalu membuka paruhnya yang seperti zamrud dan melepaskan angin kencang yang ganas. Burung cian ini sangat kuat, pasti setingkat Raja Magus. Angin kencang yang dilepaskan olehnya meretas keras tubuh Ji Hao, menimbulkan riak seukuran kepalan tangan pada cahaya pelindung Ji Hao. Tidak banyak, burung cian tingkat Raja Penyihir ini melancarkan serangan sengit dengan seluruh kekuatannya tetapi hanya berhasil mengguncang cahaya pelindung yang dilepaskan dari jubah Ji Hao sedikit. Burung cian berhenti karena terkejut. Sepasang bola matanya hampir keluar dari rongga matanya saat menatap Ji Hao, seolah-olah Ji Hao adalah hantu, sementara bulu-bulunya yang panjang berdiri tegak. Pemuda itu berteriak panjang karena terkejut, lalu menepuk sarung pedang yang diikat di pinggangnya. Selanjutnya, pedang panjang berwarna cian naik ke udara, langsung berubah menjadi kelabang raksasa berwarna cian, memunculkan gelombang angin kencang sambil mengaum ke arah Ji Hao. Pedang panjang itu panjangnya kurang dari 6 kaki, tetapi begitu terbang ke udara, itu berubah menjadi kelabang sepanjang ratusan meter, menerkam Ji Hao. Dengan penglihatan yang luar biasa, Ji Hao dengan jelas melihat bahwa 3 mutiara kelabang hitam bertatahkan gagang pedang. Ketiga mutiara ini pasti menjadi alasan mengapa pedang ini bisa berubah menjadi kelabang raksasa. Teknik pembuatan alat di dunia ini cukup unik. Ji Hao tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan membiarkan pedang panjang itu meretas telapak tangannya. Dentang, Ji Hao mengepalkan tinjunya, dan kelabang raksasa itu melolong melengking, lalu menghilang di udara. Pedang panjang itu dicengkeram di tangan Ji Hao, dan dengan sedikit getaran, jejak kekuatan jiwa yang terkandung dalam pedang itu hancur berkeping-keping. Pemuda itu mengerang teredam dan mengeluarkan seteguk darah. Darah kemudian menyembur keluar dari telinga, mata, lubang hidungnya, seperti Mu Jiuxiao tadi malam. Pedang panjang berwarna cian itu sangat ringan, seperti bulu. Ujung pedangnya tipis, hampir transparan, sepertinya diukir dari kristal berwarna cian. Terlihat, simbol mantra berwarna cian seukuran wijen dengan cepat bergerak di ujung pedang. Puluhan ribu simbol mantra kecil membentuk formasi sihir yang indah, semuanya berkumpul menuju 3 mutiara kelabang bertatahkan gagangnya. 3 mutiara kelabang dapat dilihat sebagai jantung pedang ini, dan pedang ini telah bernafas seperti makhluk hidup, terus-menerus menghirup kekuatan alami. Ketiga mutiara itu menyerap kekuatan alam dan mengubah kekuatan itu menjadi hembusan angin ganas berwarna cian yang mengalir di dalam pedang. Setiap kali mutiara bernapas, pedang panjang ini akan terbalik sekali sementara simbol mantra di dalam pedang akan mengembang sedikit. Ini berarti bahwa kualitas pedang panjang ini akan sedikit ditingkatkan,
dan mutiara kelabang itu sendiri akan tumbuh sedikit lebih kuat. Setiap napas hanya bisa meningkatkan kekuatan dan kualitas pedang sedikit, tetapi yang menakjubkan adalah selama seseorang mengizinkan pedang ini cukup waktu, itu pasti bisa berevolusi menjadi senjata yang sangat kuat. Sambil dengan hati-hati membelai pedang yang dipegang di tangannya, Ji Hao dengan penasaran menoleh ke pemuda yang tubuhnya sekarang berlumuran darah, lalu berkata, "Bisakah kamu memberiku teknik pembuatan alatmu? Atau, apakah Anda tahu cara membuat alat?" Pemuda itu dengan gemetar menatap Ji Hao, membuka mulutnya, sepertinya akan berbicara. Tapi begitu mulutnya dibuka, darah melonjak langsung tanpa henti. Pedang panjang ini sangat ajaib. Ji Hao telah menemukan keunikannya dan tahu bahwa pedang panjang yang dibuat dengan cara ajaib pasti bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Pemuda itu menjadikan pedang ini harta rohnya, tetapi Ji Hao menghancurkan jejak jiwanya di dalam pedang. Ini tidak berbeda dengan meluncurkan peretasan berat pada jiwanya. Seorang manusia memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Menyakiti jiwa atau roh manapun secara individu tidak akan menimbulkan kerusakan parah pada seluruh jiwa. Namun, penduduk lokal di dunia ini tidak memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Sebaliknya, jiwa setiap orang lokal adalah satu kesatuan yang integral. Oleh karena itu, ketika jiwa orang lokal dirugikan, lukanya akan selalu sangat parah, terutama bagi yang kuat. Semakin kuat seseorang setempat, semakin serius dia akan dirugikan ketika jejak jiwanya dihancurkan. Pemuda itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan terus muntah darah tanpa henti. Ji Hao menyingkirkan pedang panjang itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menangkapmu dulu." Memegang tangan kanannya, Ji Hao melepaskan gelombang aliran udara berwarna cian. Selanjutnya, siluet tangan besar yang bercahaya berwarna cian selebar 3 meter mencapai kepala pemuda itu bersama. Dengan raungan teredam, Ji Hao menciptakan gerakan baru ini setelah dia memakan buah-buahan dengan kekuatan Dao dan mendapatkan pemahaman tentang hukum hijau di dunia ini. Dia telah mempelajari beberapa sihir dasar dari Mu Jiu Xiao dan mampu menggabungkan semua pengetahuan baru dengan Dao-nya sendiri. Tangan raksasa yang terkondensasi dari aliran udara yang ganas bergerak cepat dan meraih pemuda itu dalam sekejap mata, lalu mengangkatnya. Mu Jiu Xiao hampir ketakutan setengah mati. Dia berteriak histeris, "Bertarung dengan semua kekuatanmu, selamatkan utusan." Puluhan ribu orang burung angin berkumpul dari segala arah. Dari jarak jauh, bila angin berukuran dan berwarna berbeda berteriak ke arah Ji Hao seperti badai. Bila sihir angin, ini adalah salah satu sihir dangkal yang paling banyak digunakan oleh orang-orang burung angin. Ji Hao tersenyum dan mencengkeram leher pemuda itu. Selanjutnya, stamper langit dan bumi yang mengambang di atas kepalanya sedikit bergetar, langsung menghasilkan ledakan gelegar. Setelah itu, tornado ganas terangkat dari tanah. Tornado berwarna cian berputar di sekitar Ji Hao, menghancurkan bila angin itu menjadi ketiadaan sebelum mereka bisa mendekati Ji Hao. Mu Jiu Xiao terus berteriak dengan suara serak tapi bernada tinggi sambil melambaikan tangannya dengan gila-gilaan. Penduduk lokal burung angin yang tak terhitung jumlahnya bergegas sambil berteriak panik dan tanpa hasil melemparkan semua jenis bila angin ke arah Ji Hao. Utusan Roh Kudus sangat hormat. Jika sesuatu terjadi pada pemuda di klan Mu Jiu Xiao ini, seluruh klan ini akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pemimpin klan seperti Mu Jiu Xiao pasti akan mati sementara anggota klan biasa akan dipisahkan dan dikirim ke klan burung angin lainnya. Tak satu pun dari orang-orang ini ingin klan mereka terpecah. Oleh karena itu, semua orang mencoba yang terbaik untuk menyerang Ji Hao hanya untuk menyelamatkan utusan itu. Ji Hao tidak memperhatikan serangan mereka yang tidak berguna. Dia menggigit leher pemuda itu dengan tangan kirinya sambil melakukan penggeledahan tubuh pemuda ini dengan tangan yang lain. Segera, dia secara mengejutkan mengetahui bahwa gelang yang dikenakan di pergelangan tangan pemuda ini, yang sepertinya terbuat dari kulit pohon, sebenarnya adalah gelang luar angkasa dengan kapasitas yang cukup besar. Gelang ini hanya selebar 2 inci, tipis dan indah. Untuk volume sekecil itu, bahkan pengrajin ahli di Istana Majus hanya bisa memeras ruang seukuran ruangan biasa ke dalamnya. Namun, ruang dalam gelang yang dikenakan oleh pemuda ini sebenarnya sebesar aula besar. Rupanya, teknik alat luar angkasa dunia ini jauh lebih maju daripada teknik dunia besar.
Yang lebih mengejutkan Ji Hao adalah gelang ini bertatahkan roh abu-abu seukuran ibu jari dan roh dan ini memiliki sifat ruang, dan sama seperti 3 kelabang yang ditatahkan dan digagang pedang, roh ini dan juga bernapas. Dengan bernapas, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan dan kualitasnya sendiri. Kemungkinan besar pada awalnya, ruang dalam gelang ini tidak besar sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, itu tumbuh menjadi ukuran aula seluas 300 meter persegi. Betapa menakjubkannya, mata Ji Hao bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menatap pemuda itu dan menggeram, bagaimana kamu membuat gelang semacam ini? Atau, apakah kamu tahu siapa yang membuat gelang ini? Belum lagi rahasia lain yang belum ditemukan, hanya teknik untuk membuat gelang ini dan pedang panjang yang akan sangat berarti bagi seluruh umat manusia jika Ji Hao dapat mengembalikan teknik tersebut. Monster luar angkasa, kalian semua akan mati. Pemuda itu menunjukkan putih matanya dan akhirnya menyelesaikan satu kalimat. Dia kemudian mengeluarkan seteguk darah lagi dan tiba-tiba berteriak dengan seluruh kekuatannya, bulu ke-18. Mendengar pemuda itu, burung besar yang bangga itu langsung menjerit, lalu tiba-tiba membuka paruhnya, menyemburkan aliran darah hijau cerah. Itu dengan cepat meluncur di udara di samping Ji Hao, lalu masuk ke rumah kayu di belakang dan menamparkan patung roh suci di altar dengan keras. Aliran darah hijau meledak, berubah menjadi serangkaian simbol mantra rumit yang menutupi patung itu. Simbol mantra itu kemudian mulai bersinar dengan cahaya hijau terang, dan selanjutnya, getaran kekuatan besar menyebar dari patung itu. Ji Hao melirik ke langit dengan kaget saat dia melihat aliran cahaya hijau jatuh langsung ke bawah, merobek atap rumah kayu menjadi berkeping-keping dan menyilaukan patung itu dengan keras. Patung roh suci sepanjang 3 meter yang diukir dari kayu hijau muda tiba-tiba menjadi hidup. Patung itu melompat sambil melepaskan embusan angin berwarna cian dari seluruh tubuhnya. Itu tertutup tebal dengan simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya dan dalam sekejap mata, itu meluas hingga sekitar 30 meter. Patung itu menundukkan kepalanya, melirik Ji Hao, lalu menjentikkan jari elunjuk kanannya. Suara desir keras dimulai seketika, yang terdengar seperti raungan iblis. Setelah itu, tombak panjang yang hampir nyata, seluruhnya hijau yang terkondensasi dari angin kencang mengiris udara terbuka dan meraung ke depan mata Ji Hao secepat teleportasi. Tombak panjang itu bergerak terlalu cepat sehingga Ji Hao bahkan tidak bisa melihat bagaimana tampilannya. Dia hanya merasakan rasa sakit yang tiba-tiba dan menusuk dari dadanya sementara cahaya berapi-api pelindung yang dilepaskan dari jubah gagak emas meledak. Ji Hao mengerang teredam. Dia dikirim ke udara oleh tombak panjang, terbang lebih dari 10 mil keluar dari pulau kecil, melintasi permukaan danau dan menabrak pohon besar di sisi lain danau. Wow, sangat cepat. Tubuh Ji Hao menabrak pohon raksasa, lalu dia dengan malu melompat. Tetapi sebelum dia bisa memegang tubuhnya dengan kuat, patung kayu raksasa, yang sekarang menjadi roh suci, melintas di udara dan muncul di depan wajahnya seperti hantu. Puluhan aliran udara hijau tua, berteriak keras mengiris udara terbuka dan mencapai Ji Hao, menghantam tubuhnya satu demi satu bahkan sebelum dia bisa melihat dari mana mereka sebenarnya berasal. Jubah gagak emas melepaskan api yang mengamuk, dan aliran udara ganas itu meledak dan meledak melawan api berturut-turut. Ji Hao dipaksa mundur tanpa bisa tetap seimbang. Aliran udara yang tajam, ganas, seperti tombak itu sangat kuat, menyebabkan Ji Hao sangat sakit di setiap sudut tubuhnya, meskipun jubahnya. Untungnya, itu tidak lain adalah rasa sakit yang luar biasa. Roh suci yang turun dari langit ini tidak cukup kuat, atau benar-benar meremehkan kekuatan Ji Hao. Serangan yang diluncurkan oleh Roh Kudus memang sangat intens, ganas dan secepat kilat, dan sepertinya menghancurkan langit dan membelah bumi dalam sekejap mata. Ji Hao memang tidak bisa menghindari serangan apapun yang diluncurkan olehnya. Namun, tubuh Ji Hao tangguh dan kokoh, dan dia berada di bawah perlindungan jubah gagak emas, yang memberinya kekuatan pertahanan yang setara dengan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, aliran udara seperti tombak itu hanya membuatnya sangat sakit, tetapi tidak berhasil menyakitinya, bahkan tidak sedikit pun. Dalam sekejap mata, ratusan aliran udara ganas menghantam tubuh Ji Hao, memaksanya mundur lebih dari 10 mil. Green melompat dari semak-semak, menatap Ji Hao dan melolong panjang karena panik.
Lolongan panjang ini merenggut nyawa Green, karena roh suci turun dari langit hanya melirik Green sebelum mengirimkan aliran udara yang menderu untuk memotong Green menjadi ribuan bagian. Buah Daoku. Ji Hao tidak memiliki kasih sayang yang mendalam dengan Green karena dia baru saja mengendalikan Green, dia juga tidak merasakan apa-apa karena kematian Green. Namun, untuk menepati janjinya sendiri, dia memberi Green buah dengan kekuatan Dao. Roh suci membunuh Green, yang berarti buah Dao yang dimakan oleh Green terbuang. Kamu telah mendorong ini terlalu jauh, serius terlalu jauh. Ji Hao menggelengkan kepalanya saat dia mengangkat tangannya dan melepaskan aliran kekuatan yang menggetarkan stamper langit dan bumi yang mengambang di sekitar kepalanya. Medan gaya tak terlihat memutar udara. Ratusan aliran udara ganas baru yang dilepaskan oleh roh suci tidak berhasil mendekati Ji Hao kali ini. Sebaliknya, mereka diputar oleh kekuatan stamper langit dan bumi, menyapu Ji Hao dan berdesir ke hutan di belakang Ji Hao, menghancurkan pepohonan menjadi berkeping-keping. Setiap aliran udara yang meleset dari Ji Hao dan menghantam pohon atau tanah akan meledak menjadi tornado sepanjang 1 mil, naik langsung ke udara dan menghancurkan semua yang ada di dalam area radius 1 mil di sekitarnya. Ji Hao mengirim ratusan aliran udara ke hutan, dan akibatnya, tornado destruktif naik satu demi satu di sekitar Ji Hao, mengubah sebidang kayu besar menjadi berantakan. Tanaman hancur sementara bebatuan berubah menjadi abu. Awan asap besar mengembang, menutupi area itu dan menyelubungi Ji Hao. Terlindung oleh asap, Ji Hao dengan cepat mundur, tetapi roh suci yang turun dari langit ini tampaknya memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya untuk tetap secara akurat mengunci matanya ke Ji Hao. Itu melintas di asap tebal dan muncul tepat di depan Ji Hao. Astaga, sangat cepat. Ini adalah kedua kalinya bagi Ji Hao untuk sangat memuji kecepatan roh suci ini. Ji Hao hanya bisa melihat gerakannya, tetapi tidak mungkin bereaksi tepat waktu. Baik tubuh maupun kekuatannya ditekan oleh dunia ini. Sensasi Ji Hao tetap tajam, namun kecepatan reaksinya sangat melemah. Dia menyaksikan patung kayu besar muncul di depan wajahnya, dan gelombang serangan baru yang diluncurkan olehnya mendarat di tubuhnya. Tapi sebelum itu, dia hanya berhasil memberikan kutukan. Apa yang datang kali ini bukan lagi aliran udara yang tajam. Roh suci ini sepertinya mengerti bahwa aliran udara itu tidak dapat membahayakan Ji Hao. Oleh karena itu, banyak duri kayu tajam langsung menjangkau dari patung kayu, berubah menjadi tombak panjang yang resleting dengan cepat dan menusuk ke arah Ji Hao. Tombak kayu nyata ini berkali-kali lebih kuat daripada aliran udara yang ganas itu, tetapi jubah gagak emas yang dibuat oleh Yu Yu sendiri hampir tak terkalahkan. Tombak kayu menabrak jubah dan hancur satu demi satu. Jubah itu tetap tidak terluka, tetapi kekuatan yang tersisa yang menyerang tubuh Ji Hao melalui jubah itu berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Area besar memar muncul di kulit Ji Hao, dan dia bahkan mendengar suara berderit yang jelas keluar dari tulangnya sendiri. Luar, antariksa, monster, mati. Patung kayu roh suci ini mengeluarkan sepasang matanya yang hijau bersinar terang sambil menatap Ji Hao dan menggeram. Puluhan tombak kayu menghantam dada dan perut Ji Hao berturut-turut, hampir menghancurkan kulit Ji Hao. Setelah ini, roh suci mengangkat tangan kanannya yang seperti parang dan dengan keras memotong ke arah dada Ji Hao. Aku mungkin bukan orang yang mati. Ji Hao menggeram dalam bahasa lokal, lalu stamper langit dan bumi yang mengambang di kepalanya bergetar. Sejumlah besar kekuatan alam diserap secara paksa oleh stamper dari udara dan tanah, kemudian tekanan besar dilepaskan secara diam-diam. Roh suci, yang meretas lengan kanannya ke dada Ji Hao dengan kekuatan penuh berhenti. Tekanan besar yang menakutkan itu memeras suara berderit. Keluar dari tubuhnya, dan seketika, puluhan retakan besar muncul di tubuhnya. Medan gaya yang diciptakan oleh stamper langit dan bumi seperti boa yang tak terhitung jumlahnya yang memutar dan meremas tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan balik yang disebabkan oleh gerakan kekerasannya sendiri, tubuh kayunya hampir terkoyak. Peretasan kekuatan penuh meleset dari targetnya, menyapu tubuh Ji Hao dan meretas ke tanah. Ledakan gemuruh terjadi, dan tanah dalam radius 10 mil penyok puluhan meter, setelah itu, tanah mulai melambai seperti air mendidih. Gunung dan pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan setelah serangkaian ledakan gemuruh, sebuah lubang raksasa muncul di tanah dengan diameter puluhan mil dan kedalaman ribuan meter.
Menyaksikan semua ini, keringat dingin mengalir keluar dari dahi Ji Hao. Serangan ini sangat kuat, jika stamper langit dan bumi tidak memutarnya dan membiarkannya jatuh langsung ke tubuh Ji Hao, dia pasti akan menderita. Tidak sopan untuk tidak membalas. Ji Hao berteriak sambil melepaskan aliran api matahari esensi dari mulutnya. Api keemasan yang pekat jatuh ke tubuh Roh Kudus seperti kilau api jatuh ke dalam ember bensin. Roh Kudus melolong keras saat tubuhnya setinggi 100 meter dibakar menjadi obor raksasa berbentuk manusia. Api bisa menekan kekuatan hijau, yang juga merupakan hukum alam di dunia ini. Api matahari esensi Ji Hao adalah api paling murni di dunia besar. Roh suci yang turun dari langit ini memiliki kekuatan hijau paling murni dan tubuh kayu, yang sangat mudah terbakar hingga esensi api matahari. Api menyala dengan mengamuk, sementara roh suci berteriak histeris, dengan gila-gilaan melambaikan tangannya dan berlari-lari kemana-mana. Jelas, apa yang turun dari langit bukan hanya kekuatan Roh Kudus ini. Sebagian dari jiwanya juga telah turun. Api matahari esensi Ji Hao tidak hanya membakar kekuatannya, tetapi juga membakar sebagian dari jiwanya. Bahkan roh suci tidak tahan dengan rasa sakit yang dibawa oleh jiwa yang terbakar ini. Kamu, mati. Kekejaman Ji Hao meledak. Dia mengeluarkan pedang naga api dan bersiap untuk meretas roh suci ini sampai mati. Namun, dari hutan di kejauhan, beberapa aliran kekuatan yang sebesar kekuatan-kekuatan Roh Kudus ini menukik ke atas. 3 di antara beberapa aliran kekuatan ini memiliki sifat hijau, sementara 2 lainnya merasakan sangat dingin, mirip dengan kekuatan air yang terkandung di sungai dan danau yang telah dilalui Ji Hao selama beberapa hari ini. 5 roh suci yang turun buru-buru bergegas. Ji Hao tidak punya cukup waktu untuk membunuh roh suci yang membara ini, jadi dia berbalik dan pergi dengan kecepatan tertingginya. Melarikan diri dengan tergesa-gesa sejauh ratusan mil, Ji Hao mendengar beberapa suara meraung dari medan perang tempat dia melawan roh suci itu barusan. Ketika Ji Hao mengikuti sekelompok orang burung angin di Silent Forest, Taisi dengan bingung duduk di atas bukit dengan linglung. Dia berada di padang rumput yang tak terbatas. Rerumputan panjang, mencapai lehernya, dan tumbuh hijau. Angin bertiup, membuat rumput melambai seperti air, pemandangannya sangat indah. Beberapa semak belukar yang jarang tersebar di padang rumput. Perbukitan kecil dengan kemiringan landai dapat dilihat, dengan sungai-sungai besar yang berkelok-kelok, memelihara padang rumput. Padang rumput tampak subur, dan hewan serta burung dapat dilihat di seluruh tanah dan langit. Ini adalah daerah yang hidup dan berkembang. Setelah keluar dari portal, Taisi tidak dapat menemukan Ji Hao dan yang lainnya, tetapi sepasang ular ajaib yang tergeletak di bahu Ji Hao sekarang melingkar secara aneh di pangkuan Taisi. Taisi dan kedua bayi ular itu saling memandang dengan bingung untuk beberapa saat, lalu dia mengeluarkan buku. Pegangan kecil yang terbuat dari kulit dari lengan bajunya, membuka halaman pertama dan mulai membaca dengan suara rendah. Saosi berkata bahwa ketika saya tiba di tempat yang aneh, saya harus terlebih dahulu memeriksa lingkungan sekitarnya. Untuk melihat apakah ada hal berbahaya yang tidak bisa saya tangani. Kedua ular api itu dengan mulus naik ke bahu Taisi sambil mengeluarkan suara mendesis, lalu dengan nyaman melingkarkan tubuh mereka di bahunya dan mulai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka dibesarkan oleh Ji Hao untuk waktu yang lama dan mengenal Taisi dan teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, karena mereka tidak dapat menemukan Ji Hao setelah keluar dari portal, sangat masuk akal bagi mereka untuk mengikuti Taisi. Kedua bayi ular itu sangat pendiam, tidak menyebabkan banyak masalah bagi Taisi. Taisi meraih buku pegangan kecil itu, melihat sekeliling sebentar, lalu bergumam, hal berbahaya yang tidak bisa saya tangani. Dia sangat bingung sekarang, karena dia tidak tahu apa yang dimaksud Saosi dengan hal berbahaya. Tetap diam beberapa saat, Taisi mengeluarkan tongkat tulang dari lengan bajunya, mengucapkan mantra dengan suara yang dalam lalu menancapkan tongkat tulang ke tanah dengan keras. Bas! Udara di dalam daerah dengan radius lebih dari 10 mil mulai bergetar aneh saat gelombang cahaya abu-abu redup berkilau dan menyebar dengan cepat. Dimanapun cahaya abu-abu melintas, tidak peduli apakah itu rumput, semak-semak, jamur atau tanaman lain, atau hewan di padang rumput, bahkan burung yang terbang di langit, semua makhluk hidup di daerah ini segera terbunuh. Aliran udara abu-abu berkumpul kembali ke tubuh Taisi.
Kekuatan kematian yang dihasilkan setelah makhluk-makhluk ini dibunuh adalah hal yang paling bergizi bagi Taisi. Tubuh Taisi dengan cepat menyerap semua kekuatan kematian. Di pusat tubuh Taisi, area layu dengan diameter sekitar 30 mil secara aneh dan tiba-tiba disegel di padang rumput yang indah ini. Di area kosong berbentuk bulat ini, semua tanaman berubah menjadi abu, semua makhluk hidup binasa, dan bahkan mayat hewan-hewan itu telah berubah menjadi abu. Taisi mengedipkan matanya dan dengan bingung melihat sekeliling. Beberapa kawanan kecil hewan berubah menjadi ketiadaan oleh gerakannya ini, dan hal-hal kecil yang bisa dia hancurkan dengan mudah dengan satu tangan jelas tidak berbahaya. Tidak ada hal berbahaya, jadi menurut apa yang dikatakan Shaoxi, tempat ini cukup aman. Taisi terkekeh, lalu menggaruk kepalanya dan melanjutkan, jadi, hal kedua, makanan dan air minum. Air, air, air. Taisi bergumam. Tepat di depannya, sekitar 2 hingga 3 mil jauhnya, ada sungai yang berkelok-kelok. Tapi sungai sepanjang lebih dari 10 mil ini tampak begitu mematikan sekarang sehingga permukaannya tertutup lapisan kabut abu-abu pucat yang mematikan. Tapi tetap saja, di mata Taisi, ini adalah sumber air. Adapun makanan, Taisi baru saja membantai begitu banyak makhluk hidup, dan sekarang, tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan kematian. Jadi dia merasa agak kenyang. Saya tidak lapar, jadi tidak perlu mencari makanan untuk saat ini. Dan Ji Hao memberiku gelang ini yang memiliki begitu banyak makanan di dalamnya. Taisi mengangkat lengannya dan melambaikan gelang yang dikenakan di pergelangan tangannya. Sejumlah besar makanan dan persediaan harian lainnya yang disiapkan Ji Hao dengan hati-hati untuk Taisi ditumpuk di gelang seperti gunung. Semua itu lebih dari cukup bagi Taisi untuk makan dan digunakan selama lebih dari 100 tahun. Hal ketiga, pastikan keamanan, tetap dengan makanan dan air, lalu jangan bergerak, tunggu yang lain menemukanku. Taisi membuka halaman ketiga buku pegangan kecil itu dan membaca dengan serius, tunggu Ji Hao, Shaoxi, Men, Feng Xing dan Yu Mu datang untuk menemukanku. Memasukkan tongkat ajaib kembali ke lengan bajunya, Taisi duduk di bukit kecil dan melihat dari jauh. Apa yang tidak disadari Taisi adalah bahwa ketika dia membunuh semua makhluk hidup di daerah yang radius lebih dari 10 mil, awan gelap yang membawa jejak guntur diam-diam berkumpul di atas kepalanya. Namun, setelah dia meluncurkan gerakan itu, kekuatan indera yang dilepaskan dari tubuhnya langsung tertahan. Dia kemudian duduk di atas bukit seperti bayangan kabur, tanpa gerakan atau getaran kekuatan lagi. Awan gelap membawa percobaan guntur melayang di atas kepala Taisi untuk waktu yang cukup lama, ditujukan kedua ular yang berbaring di bahu Taisi beberapa kali. Tapi kedua bayi ular itu tetap diam dengan sempurna juga. Sepasang ular itu tampaknya berada di bawah perlindungan kekuatan magis dan pelindung yang berasal dari tubuh Taisi juga, karena itu, indera kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka juga menjadi sangat lemah, hampir tidak masuk akal. Awan gelap melayang di atas selama sekitar 1/4 jam, tetapi akhirnya hilang. Area kosong yang diciptakan oleh Taisi ini dipenuhi oleh kekuatan kematian. Semua hewan yang hidup di padang rumput merasakan kekuatan menakutkan Taisi dan ancaman yang ditimbulkannya. Dalam 5 hari, tidak ada makhluk hidup yang berani memasuki area ini. Sangat membosankan. Taisi, yang sedang duduk di atas bukit, berbaring dan meregangkan anggota tubuhnya. Sambil menunjukkan bagian putih matanya, dia melihat ke langit dan mengeluh, Ji Hao, gemuk berdarah dan monyet terbang, apa yang kamu lakukan? Iklim padang rumput sering berubah dan tiba-tiba, saat Taisi bergumam pada dirinya sendiri, awan gelap tebal dan tebal berkumpul berulang kali, hujan lebat mengguyur. Dalam sekejap mata, Taisi, yang tergeletak di tanah, basah kuyup oleh hujan. Dia mengeluarkan buku pegangan kulit itu lagi dan membuka beberapa halaman terakhir. Shaoxi mengatakan bahwa ketika hujan turun, temukan tempat untuk berlindung. Gua adalah lubang pohon terbaik tidak aman karena mungkin disambar petir. Taisi berdiri, menggerakkan tubuhnya yang kaku dan melihat sekeliling. Daerah sekitarnya datar dan kosong, bahkan tanpa gunung kecil. Di mana dia bisa menemukan gua? Dia bahkan tidak bisa menemukan lubang pohon di tempat ini. Semak-semak kecil ada di mana-mana, tetapi tidak ada yang bisa melindungi Taisi dari hujan. Gua, lubang pohon, apakah Anda bercanda? Taisi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Selama bertahun-tahun, Shaoxi telah mengurus kehidupan sehari-harinya.
Tanpa Shaoxi, dia bahkan tidak yakin kapan harus makan atau minum. Petir keras melintas di langit satu demi satu. Taixi mengangkat kepalanya, melihat ke langit dan merajut alisnya. Aku harus menemukan gunung dulu. Tidak manis disambar petir, sungguh. Menakutkan. Melirik petir menakutkan di langit, tubuh Taixi tiba-tiba menjadi transparan. Sementara itu, tubuhnya berubah rata, seolah-olah dikompresi, dan berubah menjadi siluet kabur. Tidak hanya dia, tubuh sepasang bayi ular yang tergeletak di bahunya berubah dengan cara yang sama. Melihat sekeliling sebentar, Taixi melemparkan tongkat tulangnya ke langit. Setelah angin tulang jatuh kembali ke tanah, dia menginjak embusan angin dingin dan melayang ke tempat tongkat ajaib itu menunjuk, seperti hantu. Di antara sekelompok gunung, banyak gunung berapi telah mengeluarkan api yang mengamuk. Lava menggantikan air sungai, melonjak di lembah-lembah di antara pegunungan. Banyak daerah lembah terletak di antara gunung berapi itu, dan banyak bangunan yang terbuat dari bebatuan hitam berdiri di daerah lembah ini, dihubungkan oleh jalan terjal. Yumu membawa panci besarnya di kepalanya, melompat turun dari gunung berapi sambil melolong. Tubuhnya yang gemuk tampak seperti bakso raksasa saat berlari dan melompat, dengan lapisan lemak melambai di tubuhnya dan saling menamparkan. Setiap kali dia mengambil langkah, kulitnya akan menamparkan beberapa kali, pemandangan yang pasti tidak bisa dilihat di mana-mana. Puluhan penduduk setempat yang tinggi dan kokoh berteriak keras kemarahan, dengan segala macam senjata dipegang di tangan mereka sambil mengejar Yumu dari dekat. Namun, meskipun Yumu tampak gemuk, dia tidak lambat sama sekali. Tidak peduli seberapa keras penduduk setempat itu berteriak dan berteriak, mereka tidak bisa mengejarnya. Tiba-tiba, seorang pria setempat mengangkat pipa besi. Pipa besi setebal 6 kaki memiliki ratusan simbol mantra merah yang berkedip di atasnya. Aliran api menukik keluar darinya, dan selanjutnya, tombak pendek tajam sepanjang 3 kaki keluar dari pipa, dengan keras menusuk jantung Yumu dari punggungnya. Sialan, kamu ingin aku mati, bukan? Yumu berteriak keras saat panci yang dibawa di kepalanya tiba-tiba terbang. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya berkilau di pot hitam itu sementara pot itu menukik di belakang Yumu dan melindunginya. Ketiga tombak pendek itu dengan keras menghantam panci, menghasilkan ledakan yang menggelegar, dan kemudian tiba-tiba meledak. Api yang mengamuk menutupi seluruh area dengan radius sekitar 1 mil. Tubuh gemuk Yumu dikirim terbang ke udara bersama dengan bau terbakar yang kuat, meninggalkan busur di udara. Terbang melintasi ngarai yang sangat dalam di antara dua gunung berapi, Yumu berdebar keras ke gunung. Ayo kejar aku jika kamu begitu berani. Yumu dengan gesit melompat dari tanah, berbalik dan berteriak keras ke arah orang-orang setempat di seberang ngarai. Dari waktu ke waktu, dia berbalik dan memukul pantatnya sendiri atau menggoyangkan selangkangannya ke arah orang-orang setempat, bersama dengan banyak gerakan provokatif lainnya. Meskipun Yumu belum mempelajari bahasa dunia ini, arti dari gerakan yang menghina dan provokatif itu cukup jelas. Sekelompok penduduk setempat menggeram marah. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat pipa besi dan melepaskan aliran api lainnya. Peluru merah seukuran kepalan tangan keluar dari pipa dan meledak di udara setinggi ribuan meter di atas tanah. Tombak besar cahaya berapi-api yang memiliki radius sekitar 3 km mekar di langit seperti bunga yang indah dan megah. Dari sekitar ratusan gunung berapi berukuran berbeda di daerah sekitarnya, banyak orang lokal bergegas keluar dari daerah lembah menuju tempat Yumu berdiri melalui jalan sempit dari segala arah. Jika seseorang berdiri di tempat Yumu sekarang dan melihat sekeliling, orang akan menemukan orang-orang lokal yang menggeram mendekat dari setiap sudut pandangan. Ya ampun, ini menakutkan. Seberkas cahaya dingin melintas di mata Yumu. Aliran asap hitam melingkar di sekitar tangannya saat dia bersiap untuk melepaskan racun dan memberi pelajaran kepada orang-orang setempat ini. Tapi tiba-tiba, beberapa lolongan bernada tinggi dan bergema datang dari jauh bersama dengan 3 aliran kekuatan yang sangat besar, menjangkau dengan cepat dari kejauhan. Yumu berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat bahwa dari ventilasi gunung berapi, siluet raksasa setinggi 30 meter, yang terbungkus api yang mengamuk dan lava menetes dari tubuhnya, naik ke udara dan terbang menuju Yumu dengan cepat, bersama dengan gelombang aliran udara panas yang membakar. Roh Kudus. 3 roh suci yang kuat mengunci mata mereka pada Yumu secara bersamaan.
Sambil melolong keras, mereka menerkam Yumu. Semua pria lokal yang kokoh di sekitarnya mengangkat senjata mereka dan bersorak. Ekstra bersemangat, mereka mengejar Yumu dari dekat. Yumu seperti sepotong daging yang memancarkan aroma yang menarik, diburu oleh anjing detektif yang tak terhitung jumlahnya. Sambil terengah-engah dengan cepat dan keras, Yumu melarikan diri secepat mungkin. Karena dia ditekan oleh dunia ini, dia tidak bisa terbang dengan kekuatannya. Tapi kondisi tubuhnya bagus, yang memungkinkannya untuk melompat-lompat dengan gesit di daerah pegunungan ini, melarikan diri dengan cepat. Penduduk setempat berputar-putar di sekitar Yumu tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padanya karena Yumu bisa melompat di antara pegunungan, dan jarak antara pegunungan ini sangat besar bagi orang-orang setempat ini. Kecuali beberapa yang sangat kuat, tidak ada yang bisa mengejar Yumu. Ketiga roh suci terbang ke udara sambil terus-menerus mengeluarkan aliran api, menyerang Yumu. Namun, panci besi hitam besar yang dibawa di kepala Yumu itu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Meskipun aliran api yang ganas telah menghantam Yumu dengan keras, pancinya hanya berubah sedikit lebih hangat. Bahkan sehelai rambutnya tidak terluka oleh nyala roh-roh kudus itu. Melarikan diri dengan putus asa sambil melolong selama setengah jam kecil, Yumu menarik ketiga roh suci lebih dari 1000 mil jauhnya. Adapun para prajurit lokal itu, mereka tertinggal jauh. Ketiga roh suci mengarahkan jari mereka ke arah Yumu dan mengutuknya dengan marah, tetapi tidak menyadari bahwa mereka sudah ditarik keluar dari daerah pegunungan dan mencapai tanah perbukitan. Terlebih lagi, mereka tidak melihat bahwa di tanah perbukitan itu, formasi sihir sederhana untuk upacara persembahan darah telah memancarkan aroma berdarah yang pekat. Naga lilin yang berdiri di samping upacara persembahan darah, memandang ketiga roh suci itu dengan senyum jahat dan berkata, "Jangan meremehkan prajurit klan naga lilin kami. Kami tahu beberapa mantra sihir kurang lebih dan dapat melemparkan beberapa sihir. Meskipun kami tidak sekuat dua murid guru tetua kami juga tidak lemah." Sambil tertawa, Candle Dragon Yan mengeluarkan parang giok hitam dan dengan keras memotong salah satu kakinya seluruhnya dan melemparkannya ke dalam formasi sihir. Serangkaian guntur bergemuruh di udara sementara awan gelap yang membawa jejak guntur datang dari segala arah. Petir menyilaukan di awan gelap, dan selanjutnya, sambaran petir seukuran tangki air menyambar langsung ke arah Candle Dragon Yan. Istirahat. Naga lilin Yan berdiri di samping salah satu saudara laki-lakinya, terkekeh lalu mengangkat parang tinggi-tinggi. Dia dengan keras memotong dan secara paksa meretas petir menjadi berkeping-keping. Setelah itu, dia naik ke udara dan dengan gila-gilaan memegang parang, memulai pertarungan intensif melawan awan gelap yang semakin padat dan padat. Sihir yang memecah jiwa. Biarkan prajurit klan naga lilin kami mengajari Anda sesuatu. Jangan pernah bermain trik seperti ini di depan kita. Naga lilin Yan tertawa kejam sambil mengunci jari-jarinya bersama-sama dan mulai mengucapkan mantra dengan cepat. Puff, puff, puff. Setelah 3 suara yang jelas, 3 seberkas cahaya merah darah menyilaukan keluar dari formasi sihir dan mendarat di tubuh ketiga roh suci itu. Ketiga roh suci berteriak secara bersamaan. Seketika, cahaya berapi-api yang dilepaskan dari tubuh mereka meredup. Tanpa berkata lebih banyak, mereka berbalik dan pergi. Tetapi begitu mereka berbalik, Feng Xing melompat keluar dari sekitar 10 mil jauhnya, dan busur yang dipegang di tangannya melepaskan cahaya yang menusuk mata sebelum 3 aliran cahaya tajam berbentuk panah meluncur dan menghancurkan tubuh roh-roh suci itu. Butuh beberapa hari, tapi akhirnya aku mengeluarkan 3 hal yang merepotkan ini dari ventilasi gunung berapi. Tanpa gunung berapi besar itu, jauh lebih mudah untuk berurusan dengan tubuh Amarantin mereka. Yumu berteriak dengan gembira, mereka memang membuat kita menderita selama beberapa hari. Mari kita kembali dan lihat apakah kita dapat menemukan beberapa hal bagus. Naga lilin Yan mengambil langkah besar sementara kakinya yang patah dengan cepat tumbuh kembali. Setelah dengan mudah menghancurkan formasi sihir persembahan darah secara menyeluruh, Yumu, Feng Xing, Naga lilin Yan dan Naga lilin Huo tertawa ke arah langit, menuju ke area gunung berapi tempat orang-orang setempat tinggal dengan niat membunuh yang kuat. Bersambung.